Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Unit 4 Descriptive Text. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang descriptive text itu sendiri. Dalam video ini kita akan membahas salah satu unsur kebahasaan atau language features dari descriptive text, yaitu adjectives. Sebelumnya apa sih itu adjectives? Adjektif dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata sifat, yaitu kata yang biasa digunakan untuk memodifikasi suatu kalimat atau memberi tambahan gambaran suatu benda, orang, atau tempat. Jadi digunakan untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang. Setelah ini akan muncul contoh-contoh penggunaan adjektif, tapi dilihat dulu keterangannya. Kata yang ditandai dengan warna merah adalah adjektif, kata sifat. Yang ditandai dengan warna biru itu noun, kata benda. Warna hijau adalah to be, sedangkan warna ungu adalah verb atau kata kerja. Jadi, yang pertama, adjektif itu bisa digunakan sebelum noun. Jadi, kata sifat bisa digunakan sebelum kata benda. Contohnya, my new bike is being washed by Eki. My new bike. Nah, ada kata new yang artinya itu adalah sepeda baru ya, sedang dicuci oleh Eki. Anya wants to buy a round table. Anya ingin membeli meja bundar. Meja adalah kata benda, table adalah noun kata benda, sedangkan round, bundar itu adalah kata sifat. The beautiful girl comes to my house. Kata bendanya adalah gadis. Gadis yang seperti apa? Oh, gadis yang cantik. Jadi kata sifatnya untuk menggambarkan si gadis itu adalah dengan kata cantik. Perhatikan 3 kalimat ini. Semua kata bendanya diletakkan di belakang kata sifat. Yang kedua adalah adjektif setelah to be. To be di sini bisa am, is, are sebagai to be bentuk present, sedangkan to be bentuk past ada was dan were. Jadi adjektif kalau tadi itu diletakkan sebelum kata benda, kalau yang kedua ini adalah adjektif diletakkan setelah to be-nya. Contoh, Awan is tall and fat. Awan tinggi dan gemuk. Di sini to be-nya adalah is, setelah is baru diletakkan kata sifatnya. Tinggi dan gemuk ini menggambarkan seperti apa sih si awan ini? You are very clever. Kamu sangat cerdas. To be-nya adalah are karena subjeknya you. Kemudian diikuti dengan kata sifat. Sangat cerdas itu adalah kata sifat. Next, I am exhausted. To be-nya adalah am karena subjeknya I. Am ini diikuti juga dengan kata sifat exhausted. Saya lelah. Perhatikan 3 kalimat ini. Setelah subjek, dia diikuti dengan to be. Nah, setelah to be baru disisipkan kata sifatnya.
Yang terakhir, adjektif yang diletakkan setelah verb atau kata kerja. Contoh, the idea sounds great. Idenya, kedengarannya bagus. Kata sounds di sini adalah verb, kata kerja. Great adalah kata sifat. Hey, be careful. Nah, be di sini adalah kata kerja verb, sedangkan careful adjektif kata sifat. Artinya, hey, hati-hati. Kemudian yang ketiga ada contoh, Andi is getting tired. Andi merasa lelah. Kata getting di sini adalah verb, kata kerja, kemudian diikuti dengan tired, kata sifat. Jadi adjektif ini bisa digunakan dalam 3 hal, yaitu digunakan sebelum kata benda, untuk menggambarkan kata benda tersebut. Contohnya ada sepeda baru, meja bundar, gadis cantik. Nah, baru, bundar, dan cantik itu adalah kata sifat yang menggambarkan kata bendanya. Kemudian yang kedua, itu dia digunakan setelah to be. Biasanya digunakan untuk mendeskripsikan subjeknya atau menggambarkan subjeknya. Di situ, awan itu digambarkan dengan tinggi dan gemuk. Kemudian kamu, you, digambarkan dengan sangat cerdas. Sedangkan I itu menggambarkan kondisi. Kondisi saya sedang kelelahan, exhausted. Sedangkan yang ketiga, adjektif yang digunakan setelah kata kerja. Jadi umumnya digunakan untuk 3 hal tersebut. Nah, kita lihat contoh ya. Contoh ini sudah ada di buku splash kalian, kalau tidak salah di halaman 72, kalau tidak salah. Nanti bisa kita lihat kembali. Cuma di dalam buku itu tidak diberi tanda mana yang kata sifat. Nah, di contoh ini sudah dibedakan warnanya untuk kata-kata yang termasuk dalam kata sifat. Di situ ada contoh nomor 1, number 1, ada I am Kotaro, a college student. I am tall and athletic. I play different sports, tennis, basketball, and football. I have brown hair and hazel eyes. My friends say I am friendly and nice. I am very open. I love discussing interesting ideas and meeting new friends. Untuk yang kedua, ada sebuah penggambaran tentang seorang yang bernama Catherine. I am Catherine, a writer. I am small, but I am strong. Sometimes I am shy around people I don't know. I am very outgoing. My mom says I have pretty smile. Do you agree? She also likes my long, curly black hair. My favorite color is gray. I am always optimistic. I am youthful, but I am an old soul. Ketiga adalah sebuah penggambaran seseorang yang bernama Michelle. I am Michelle, a dressmaker. I am nearsighted, so I wear glasses. I am young, exuberant, and lively. I am slim and active. I have a light skin and black straight hair. I rarely wear colorful clothes.
I like wearing a white shirt and my favorite skirt. I have a creative mind. I am energetic and I want to be successful. Silahkan kalian pelajari, ini adalah contoh-contoh kata-kata yang diberi warna oranye ini adalah contoh kata sifat atau adjektif masuk ke dalam sebuah gambaran. Kita lanjut. Dinamakan dengan rumus OSASCOM. Untuk menjelaskan keadaan, kita bisa menggunakan lebih dari satu kata sifat. Jadi kalau kita menggambarkan satu benda atau satu orang, itu kita bisa menjelaskan dengan menggunakan lebih dari satu kata sifatnya. Namun dalam penyusunannya harus ada urutan kata sifat yang benar, jadi tidak bisa berantakan. Nah, untuk menentukan agar urutan adjektif tersebut tidak tertukar atau terbalik-balik, ada penyingkatan urutan yang disebut dengan OSASCOM. O-S-A-S-C-O-M-P. Apa itu OSASCOM? OSASCOM adalah singkatan dari O, yang pertama adalah opinion atau opini, pendapat. S, size, ukuran. A, age, usia. S yang kedua, tadi sudah ada S yang pertama, yaitu size. Yang kedua adalah shape atau bentuk. C, color atau warna. O, origin, yaitu asal. M, material, bahannya terbuat dari apa. Dan terakhir adalah P, purpose, yaitu tujuan adanya benda tersebut itu untuk apa. Diingat-ingat ya, rumus OSASCOM. Opinion, size, age, shape, color, origin, material, dan purpose. Ini adalah beberapa contoh dari adjektif yang dibagi dalam bentuk OSASCOM. Di opinion ada good, bad, unusual, lovely, terrible, pendapat. Beautiful itu pun masuk dalam opinion. Kemudian yang kedua ada size, ada big, huge, enormous, small, tiny. Yang ketiga ada age, usia atau umur. Bisa new, old, young, youthful, ancient, itu masuk ke dalam age atau usia. Yang keempat ada shape, round, square, flat, bent, twisted, itu adalah contoh dari shape, bentuk. Round itu artinya bundar. Square itu kotak, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada color. Nah, warna itu juga masuk ke dalam kata sifat. Contohnya colorful, ada white, black, yellow, green, blue, dan sebagainya. Yang keenam ada origin. Origin itu asal. Asalnya dari mana? The American, British, French, Turkish, Italian, itu asal negara. Bisa juga asal, misalnya kalau kalian ini siswa SMA. Nah, SMA itu kan asal. Senior high school student, anak kuliahan berarti college student. Nah, kata college, senior high school, elementary school itu juga masuknya ke dalam origin. Kemudian yang ketujuh ada material. Material yaitu bahan pembuat. Biasanya itu digunakan untuk benda. Contohnya metal, besi ya, plastik, wooden, silk, cotton, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah purpose, digunakan untuk apa. Contohnya sleeping, writing, running, cooking,
shopping. Nah, biasanya ada kata ing-ingnya di belakangnya. Kemudian, dalam mendeskripsikan orang, benda, atau tempat, sebelum adjektifnya, biasanya kita akan mengawali dengan determiner. Contohnya, determiner itu ada the, this, that, these, those, my, your, for, six, some, many, dan lain-lain. Contohnya tadi sudah ada di kalimat-kalimat sebelumnya, ada my new bike. Jadi sebelum adjektif new ada kata my new bike, sepeda baru saya. The beautiful girl, gadis cantik itu. Nah, diawali dengan kata the. Itu contoh determiner. Kalau tadi sebelum adjektif. Nah, sekarang sesudahnya. Dalam mendeskripsikan orang, benda, atau tempat setelah adjektif, biasanya itu seperti contoh pembuatan di nomor 1 tadi. Jadi setelah adjektif, biasanya kita akan mengakhiri dengan menyertakan nama orang, nama benda, atau nama tempat tersebut. Contoh tadi, my new bike. Diawali dengan determiner my, kemudian ada adjektifnya new. Apa sih yang new? Apa sih yang baru? Ternyata yang baru itu adalah bike, sepeda. Ini adalah kata benda. Kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang rumus OSASCOM, yaitu opinion, size, age, shape, color, origin, material, dan purpose. Contohnya, ada kalimat, I have long, curly, black hair. Kalau kalian perhatikan, ada 3 kata sifat yang menjelaskan satu kata benda. Yang dijelaskan adalah hair, rambut. Kemudian, kata sifatnya itu ada 3. Ada panjang, ada keriting, dan ada hitam. Susunannya adalah S, S, C. Karena kita mau menggambarkan rambutnya dia seperti apa sih? Oh, rambut saya seperti apa sih? Oh, rambut saya itu hitam warnanya. Kemudian rambut saya itu panjang, terus bentuknya itu adalah keriting. Nah, 3 kata sifat ini kita urutkan sesuai dengan OSASCOM. Karena hitam itu masuknya color, panjang itu masuknya adalah size, kemudian keriting itu masuknya adalah shape. Jadi kita harus mengurutkan sesuai yang mana dulu dalam OSASCOM. Berarti yang pertama dulu adalah yang long, size-nya dulu, kemudian diikuti dengan curly, shape, baru diakhiri dengan black, color. Jadi kalimatnya bentuknya adalah I have long, curly, black hair. Contoh lagi, there are many big ancient rock statues in Borobudur. Ada banyak. Kata bendanya apa? Kata bendanya adalah patung. Di situ juga ada 3 kata sifat yang menjelaskan atau menggambarkan patung di Borobudur itu seperti apa. Yaitu ada besar, ada kuno, dan ada batu. Kalau kan besar itu apa sih? Besar itu masuk ke dalam size, kemudian ancient, kuno. Kuno masuknya kemana? Kuno masuknya adalah ke age atau usia, umur. Sedangkan rock itu kan artinya batu. Rock itu masuk ke dalam material. Jadi sesuai urutan, big dulu, size dulu, diikuti dengan age, dan diakhiri dengan material. Jadinya big, ancient, rock,
status. Patung batu yang besar dan kuno. Laila bought a pretty pink marble cooking pan yesterday. Kata bendanya adalah pan, panci. Satu kata benda ini digambarkan dengan 4 kata sifat. Apa saja? Ada pretty, ada pink, marble, dan cooking. Jadi Laila membeli panci masak yang terbuat dari marble yang warnanya pink dan dia itu cantik sekali kemarin. Kalau diurutkan, maka kita harus masukkan pretty-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena pretty itu masuknya ke dalam opinion, pendapat. Kemudian setelah opinion, itu kan masih ada pink, ada marble, ada cooking. Kita masukkan yang lebih awal setelah opinion, yaitu color, warna, pink. Nah, diikuti lagi dengan material, terbuat dari apa? Oh, terbuat dari marble. Lalu, fungsinya atau purpose-nya untuk apa? Untuk memasak, cooking. Jadi, urutannya adalah opinion dulu, diikuti dengan kemudian merah dan terakhir adalah yut tat lomi kucing dan imut saya mengikuti kemana. Kata dadanya adalah cat. Nah, yang digambarkan itu adalah kucing. Seperti apa sih gambarannya? Kucing saya itu kecil dan imut. Imut masuk ke dalam opinion. Sedangkan kecil masuk ke dalam size. Maka harus cute-nya dulu yang kita tuliskan. My to follow me opinion dulu dengan size. Ini adalah contoh osaskom. Oh, ada lagi yang kelima, contohnya. Anya wants to have an aesthetic, average, round, wooden table for her living room. Anya ingin memiliki meja kayu yang bentuknya bundar, ukurannya rata-rata, dan bentuknya cantik, estetik. Untuk living room. Skripsikan lah. Nah, dari satu kata benda ini dideskripsikan dalam 4 kata sifat. Ada aesthetic, average, round, dan wooden. Estetik itu masuknya adalah opinion atau pendapat. Sama dengan beautiful, wonderful. Sedangkan average itu masuknya ke dalam size, rata-rata. Ukurannya seperti apa sih? Oh, ukurannya rata-rata. Kemudian round itu juga masuknya ke dalam S, tapi bukan size. Namun shape, bentuknya seperti apa? Oh, bentuknya bundar. Sedangkan wooden masuknya ke dalam material. Mejanya terbuat dari apa sih? Terbuat dari kayu. Maka urutannya adalah aesthetic, average, round, wooden table. Ini adalah contoh pembuatan kalimat dengan mengikuti urutan osaskom. Oke, sampai sini video kita kali ini. Silahkan kalian pelajari baik-baik. Jangan lupa jika menemukan kalimat atau kata-kata yang kalian kurang paham dalam mempelajarinya, maka kalian bisa menggunakan kamus. Baik itu kamus manual maupun